kita ini dinamakan dengan ahlus sunnah wal ahlu as-sunnah wal jamaah. Nama ahlus sunnah itu ya langsung datang warid dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah golongan yang selamat. Siapa itu ahlus sunnah wal jamaah? Makana alaihi ana wa ashabi. Makana alaihi ana wa ashabi. Jadi ahlus sunnah itu definisinya adalah seperti apa aku dan para sahabatku dalam beragama, itulah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada orang yang bercanggah dengan pemahaman dan pengamalan Nabi, yang bercanggah dengan pemahaman dan pengamalan para sahabat, berarti keluar dari barisan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jadi ahlus sunnah wal jamaah ini, ya, mereka yang mengikut Nabi dan para sahabatnya, yang diwariskan oleh Nabi ini, ada 3 pilar agama kita. Iman, kemudian Islam, ya, kemudian ihsan. Nah, ini hadis Jibril itu datang kepada Rasulullah, dia bertanya, apa itu iman? Disebut oleh Nabi, iman itu antu'mina billah, kau beriman kepada Allah Rasulnya, itu yang rukun iman. Kemudian ditanya tentang Islam, lalu Nabi menjelaskan Islam itu, ya, antasyhada, syahadat, 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, haji, rukun Islam. Kemudian dijawab oleh Nabi, apa itu ihsan? Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tara, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, tapi jika tak melihat, yakinlah Allah itu melihatmu. Artinya, inilah warisan ahlus sunnah, inilah warisan Nabi yang tergabung dalam ahlus sunnah wal jamaah. Nah, dalam iman inilah akidah, ya, akidah ahlus sunnah. Dalam Islam inilah, ya, turunnya fikih ahlus sunnah. Ya, dalam ihsan inilah turunnya tasawuf. Nama lain dari ihsan itu yang tasawuf sunni, ahlus sunnah. Nah, maka dalam akidah ini yang namanya akidah ahlus sunnah wal jamaah, ya, apa yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya itu dibuat metodologinya, cara pemahamannya itu diwakili oleh 2 imam. Yang pertama Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, kemudian Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, itu dia, Pak. Lalu dalam fikih ini, ya, warisan Rasulullah itu diambil sehingga kokoh dia, diambil oleh 4 orang imam. Ya, maka dalam fikih ini yang fikih ahlus sunnah itu ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Nah, begitu, Pak. Ini dalam konsep fikih 4 mazhab inilah yang kokoh mewakili pemahaman Nabi yang ahlus sunnah wal jamaah. Dalam konsep ilmu tasawuf ini maksudnya ilmu tazkiyatun nufus, membersihkan diri, ridho, sabar, tawakal, itu isinya tuh, Pak, ya. Dikonseplah ilmu tasawuf ini oleh 2 orang imam yang merumuskan, ya, dan mereka ini bersanad sampai ke Rasulullah. Jadi Abu Hamid Al-Ghazali, ya, kemudian Junaid Al-Baghdadi. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Murtada Az-Zabidi. Ya, jadi siapa yang keluar dari, ya, siapa yang pemahaman akidahnya keluar dari rumusan-rumusan Abul Hasan Al-Asy'ari atau Al-Maturidi, berarti besar kemungkinan tidak lagi ahlus sunnah wal jamaah. Karena ahlus sunnah wal jamaah tidak pernah mereka mendefinisikan Tuhan itu punya tangan, punya mata, seperti
berjisim, berjasmani, tidak pernah seperti itu. Kenapa? Karena kalau ada ayat-ayat, hadis-hadis yang mengindikasikan ada atribut makhluk di Allah Ta'ala seperti tangan, mata, maka dua konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kata Imam Sufyan bin Uyainah tadi, tafsiruhu qira'atuh, serahkan maknanya bulat-bulat kepada Allah, kita tidak tahu. Ketika Allah menyebut dia punya tangan, maknanya hanya Allah yang tahu. Nah, usah kita bahas. Ini sekarang ada kajian-kajian yang membahas, tangan Tuhan itu dua, kedua tangannya kanan, ya, dan punya jari jemari. Itu sudah menjasmanikan Tuhan, dan itu pemahaman berbahaya. Nah, maka dikonseplah oleh Imam Abul Hasan dan Imam Al-Maturidi. Inilah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga di fikih. Kalau keluar dari yang 4 ini berarti tidak Ahlus Sunnah lagi tuh, Pak. Ya, di antaranya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya, mereka dalam hal ini misalnya seperti kawin kontrak. Kawin kontrak itu dihalalkan oleh Syiah. Berarti itu tidak ajaran Ahlus Sunnah lagi. Ya. Begitu juga tasawuf. Ya, kalau ada yang aneh-aneh bukan seperti yang dirumuskan oleh Al-Ghazali dan dengan Al-Baghdadi, ya, berarti itu dah keluar dari tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi begitu, Pak. Ya, jadi kalau ada yang di luar skema ini berarti dia tidak lagi dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ini banyak mazhabnya di sini, ini banyak mazhabnya di sini, ini banyak mazhabnya di sini, maka teropong konsepsinya seperti ini. Ya, kalau masih ngikut yang ini berarti Ahlus Sunnah. Ya, makanya kemarin di Muktamar Internasional di Chechnya kemarin ditegaskan lagi orang-orang yang masih memahami Tuhan itu berfisik, berjasmani berarti bukan Ahlus Sunnah. Siapa yang keluar dari fikih 4 mazhab ini, dia bukan lagi Ahlus Sunnah. Siapa yang keluar dari konsepsi tasawuf Al-Ghazali dan Al-Baghdadi tadi, seperti nama-nama ruh tadi, kajian-kajian tertentu, mengirimkan Fatihah ke Allah, gimana memfatihahkan Allah dan lain sebagainya, berarti dah keluar dari kajian tasawuf. Maka kajian kita dimanapun di masjid-masjid fokusnya ketiga ini saja. Ya, ada kajian akidah kita pakai kitab apa misalnya. Ada kajian fikih kita ngikut mazhab Syafi'i pakai Sumus Al-Naub gitu kan. Kemudian ada kajian tasawuf kita ngaji Al-Azkarnya Imam An-Nawawi, Riyadhus Shalihinnya Imam An-Nawawi, yang terbimbing kita, Pak. Lalu muncul pertanyaan, kami tidak ingin ikut ini, kenapa pula ikut ini, langsung aja ke Rasulullah. Kau salah hidup. Ya, kalau mau ke Rasulullah ya jadi sahabat Nabi. Ya, kita ngikut imam ini kan punya sanad. Ya, nah, ngapa pula dibungkus-bungkus kayak gini, langsung aja lah ke Quran dan Sunnah. Maka sahabat udah. Kalau dulu di zaman Rasulullah orang minum langsung kalau dulu zaman kita kecil-kecil minum ke Sungai Kampar. Ya, zaman saya kecil-kecil itu dulu minum ke Sungai Kampar, airnya bersih, ya, segar, menyegarkan. Nah, sekarang air Sungai Kampar itu dimasukkan ke dalam tabung, lalu tabung tadi dibuatlah merek namanya Aqua. Paham sampai sini, Pak? Jadi yang diminum tuh tetap juga air Sungai Kampar, cumalah dikasih merek dalam Aqua. Paham semua? Mata airnya minumnya langsung mata air Sikumbang. Tapi karena tidak bisa langsung ke mata air Sikumbang itu, dibungkuslah air itu dalam kemasan-kemasan dibuat merek. Yang diminum kan itu junya. Paham sampai di sini? Jadi apa yang dirumuskan oleh Imam Al-Asy'ari dalam persoalan akidah itu ajaran Nabi juga, cuma namanya akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah. Ini merek. Pengamalan kita dalam persoalan fikih, apa yang dirumuskan oleh Imam Hanafi itu mereknya. Karena apa? Pemahamannya itu juga ada di sahabat dan Nabi. Itu cuma mereknya saja. Jadi begitu, Pak, ya.